Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anggi Pitaloka. Saya dari kelas 3A Agroteknologi dengan NPM 191063109002. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Sebelum lanjut ke videonya, kita harus tahu dulu nih, apa itu DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleat asid. DNA merupakan molekul pewarisan sifat. DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme. Artinya, tiap organisme pasti memiliki DNA, baik itu uniseluler maupun multiseluler. DNA juga memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung-ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Ukuran panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang tergabung ke dalamnya. DNA berbentuk seperti rantai panjang yang saling berpilin dengan struktur double helix. RNA atau ribonucleic acid. Asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Di dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan dalam nukleolus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasil sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single-stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Fungsi DNA dan RNA. DNA sebagai pembawa sifat keturunan dan juga merupakan blueprint bagi suatu organisme. RNA terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mRNA, yaitu sebagai menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. 2. Ada tRNA, sebagai mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada mRNA. 3. Ada rRNA, untuk membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Gen tersusun dari molekul DNA, sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Ekspresi gen dilakukan melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi pada nukleus, mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi, 2 elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung pada di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat saat proses transkripsi ini adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. 2. Proses elongasi. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA.
3. Proses terminasi. Terminasi terjadi di daerah terminator yang memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang diketahui, mRNA ini mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rule atau aturan dalam memasangkan nitrogen. A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Ada 3 tahapan dalam proses translasi, yaitu yang pertama inisiasi, 2 elongasi, dan yang ketiga terminasi. 1. Proses inisiasi. Inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aminosyl site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. 2. Proses elongasi. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. 3. Proses terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang disebut sebagai protein. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Komponen utama dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah kromosom. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau yang biasa disebut dengan gonosom. 2. Gen.
Gen ini merupakan unit paling kecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat. Dalam kromosom, gen atau keluarga gen terletak dalam lokasi tertentu. Lokasi ini disebut sebagai lokus. Karena manusia memiliki dua pasang kromosom, maka manusia juga memiliki dua pasang lokus untuk satu jenis gen tertentu. Terima kasih telah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.